Bapa. Kami sangat tergantung belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah di mana kami jemaat UGBL Sadai boleh bersama-sama mengagungkan, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih buat lawatan-Mu yang luar biasa sehingga kami semuanya siap Bapa untuk kami terus bersekutu dengan Engkau. Dan saat ini Bapa, sebentar lagi kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pengurapan-Mu Bapa, layakkan kami, sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini Bapa, sehingga pada pagi hari ini hamba-Mu layak untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk mengingatkan, menegur, membangun jemaat Tuhan GBL Sadai tempat ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, memberkati seluruh yang hadir Bapa. Biar Engkau urapi setiap yang hadir. Berikan mereka telinga seorang murid, mereka mendengarkan dengan baik pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mereka dikuatkan, mereka diingatkan, mereka diteguhkan Bapa, untuk senantiasa terus hanya beriman pada Yesus Kristus. Kami sadar ketika firman diberitakan, ada kuasa-kuasa yang tidak suka, yang akan mencuri kebenaran firman-Mu. Kami itulah patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bentengi tempat ibadah kami, tempat penjuru angin, atas kanan bawah muka belakang dengan pasukan malaikat-Mu. Biarlah acara pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini bisa berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir. Kiranya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada imam-imam musik yang telah mengantarkan kita untuk kita menghampiri tahta Tuhan, untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Luar biasa pagi hari ini, sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan. Gereja kita dipenuhi oleh jemaat-jemaat Tuhan yang rindu, yang haus akan makanan rohani berupa kebenaran firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita masih pada tema besar kita, yaitu don't be late, jangan terlambat. Nah, minggu yang lalu sudah disampaikan oleh hambanya Ibu Erika, ya. Nah, untuk hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan yang terambil dari Lukas 16 ayat 22 sampai yang ke-26. Ibu bapak, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya cukup bergumul, ini subtema apa yang pas untuk pagi hari ini? Kemarin sudah saya buat, lalu tadi pagi saya tambahkan, ya, saya sempurnakan temanya. Temanya menjadi percayalah kepada Yesus, jangan terlambat karena tidak ada kesempatan yang kedua. Ibu bapak, penyesalan selalu di belakang, tidak ada penyesalan di depan. Ya, jadi ini penting. Kenapa? Telah disampaikan oleh hambanya pada minggu yang lalu tentang perumpamaan Lazarus dan orang kaya dan Lazarus. Nah, hari ini kita masih
akan mengupas tuntas masalah ini. Ya, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, lalu nilai apa yang nanti bisa kita petik, kita bisa bawa pulang, lalu kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat untuk terus setia di dalam pengiringan akan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, saya undang untuk bangkit berdiri menghormati firman Tuhan bersama-sama. Dari Lukas 16 sampai 26, saya akan mencoba membaca ayat yang genap, Ibu Bapak yang ganjil, dan nanti ayat yang ke-26 kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Next. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham Ya, mana tadi? Oh, sahabat-sahabat. Iya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapati berat dan engkau sangat menderita. Nah, ayat 26 bersama-sama. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Amin. Silakan duduk. Luar biasa Ibu Bapak, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan pada pagi hari ini. Kita akan jelaskan ayat per ayat. Kita akan bahas ayat per ayat. Pertama-tama dari Lukas ayat 16. Lukas 16 ayatnya yang ke-22, ya. Di sana tadi dikatakan bahwa pada waktu Lazarus, Alkitab menulis pada waktu Lazarus mati, rohnya dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Satu poin yang harus kita pegang, ya. Jadi Lazarus mati lalu dibawa ke pangkuan Abraham. Lalu yang kedua, kenapa Abraham? Seperti kita pahami, seperti kita ketahui bersama bahwa Abraham adalah bapa bagi segala orang beriman. Seperti dijelaskan di dalam Roma 4 ayat 16 serta di dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-7. Nah, kita lihat bersama-sama sebelum kita lebih jauh lagi. Roma 4 ayat 16 di sana dikatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Lalu di dalam Galatia 3 ayat 7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Lazarus ke pangkuan Abraham karena Lazarus beriman kepada kesaksian Musa, ya, dan para nabi, ya. Ketika dia beriman, maka Lazarus
mungkin mereka setelah mati berada di pangkuan Abraham. Nah, pangkuan Abraham ini apa? Nanti kita akan lihat. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bagi orang Yahudi ada penggambaran, ungkapan ya yang dialami oleh orang benar pada saat mereka mati. Ada 3 cara. Yang pertama, mereka pergi ke Taman Eden. Ya, Taman Eden. Taman Firdaus. Yang kedua, mereka pergi menuju tahta kemuliaan. Dan yang ketiga, mereka pergi ke pangkuan Abraham. Ini penggambaran orang yang meninggal di dalam Tuhan, yang percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi, Bapak Ibu Saudara. Iya. Nah, apa itu pangkuan Abraham? Ya, ini hanya kiasan, suatu kiasan ya. Sebuah tempat yang mulia atau tempat terhormat yang penuh kebahagiaan di dekat Abraham. Kalau kita tentu senang berada di tempat orang yang kita cintai, di tempat dekat dengan hambanya yang berkenan kepada Tuhan. Ini ada rasa sukacita, ada rasa bahagia yang luar biasa. Setiap orang beriman pada waktu itu pasti dia ingin dekat bersama di pangkuan Abraham setelah jatahnya habis, ya, setelah meninggal. Nah, ini di dalam Matius 8 ayat 11 di sana dikatakan seperti ini, kesaksian tentang pangkuan Abraham tadi, ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Siapa yang ke kerajaan surga? Boleh angkat tangan. Luar biasa. Oke. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, nah ini anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kita diingatkan untuk kita benar-benar memiliki iman, karena keselamatan kita itu ditentukan oleh iman kita, dan iman itu hanya bisa kita lakukan saat kita masih bernapas, saat kita masih hidup. Oleh karena itu pagi hari ini saya mengajak, jangan pernah ragu bahwa keselamatan kita ada di dalam Yesus. Amin. Semuanya kita pegang itu sampai akhir, ya. Jangan ada yang tergiur oleh iming-iming yang lain, oleh kedudukan di jabatan, oleh harta ataupun yang lain. Tidak, hanya ada di dalam Yesus, ya. Karena barang siapa yang percaya pada Yesus, dia akan diselamatkan, Ibu Bapak. Iya. Nah, berikutnya dari Lukas 16 ayat yang 23. Sama, senasib, tapi beda. Kalau Lazarus yang miskin mati, maka orang kaya pun juga mati. Apa yang membedakan tempatnya, Ibu Bapak, ya? Orang kaya itu pun mati dan rohnya sedang menderita sengsara di alam maut. Alam maut. Hadis, ya. Ia berada di sana karena tidak mau menerima dan percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi. Ya, ketika orang kaya tadi menganggap remeh firman, ya, maka penyesalan akan terjadi di belakang, ya, akan terjadi di belakang. Kadang-kadang orang kalau terlalu pintar, ini bisa mengaco, pinter keblinger. Ada seorang yang luar biasa di Indonesia, mereka mengatakan seperti ini, bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Fiksi itu apa? Dongeng, karangan yang gak jelas, ya, cerita khayalan, fiksi, ya. Tapi bagi kita tidak. Kitab suci adalah tulisan tangan
yang mendapatkan ilham dari Roh Kudus, ya. Jadi pasti, ya, benar, dan akan terjadi, akan digenapi. Nah, ini. Nah, di dalam Lukas 16 ayatnya yang 31, di sana dikatakan, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ibu bapak, tadi di dalam bacaan, ketika orang mati itu berada di alam maut, di Hades, mereka meminta kepada Bapak Abraham, ya, untuk apa? Memberikan kesempatan ada malaikat datang ke rumahnya, karena masih ada 5 saudaranya yang kemarin disampaikan ke hambanya. Tetapi tidak bisa, ya, tidak bisa. Menyesal itu pasti di kemudian, bukan di awal. Nah, oleh karena itu kita jangan salah pilih, ya. Kita jangan terlambat, ya. Kehidupan tanpa iman, nah ini dialami oleh orang kaya, ya. Terlihat jelas dari perbuatan yang tidak mengasihi sesama. Kalau kita punya iman, maka kita akan memiliki kasih, ya, kasih baik kepada Tuhan pencipta kita, kasih kepada sesama kita. Karena kasih itu bukan hanya diucapkan, tapi dilakukan. Kalau kita mengasihi Tuhan, omong Tuhan aku mengasihimu, tapi kita tidak peduli dengan sesama kita, itu tong kosong berbunyi nyaring, ya. Tidak, kasih ke atas dan apa itu vertikal dan horizontal. Nah, seperti dijelaskan di dalam Ulangan 6 ayat 5, Imamat 19, 18, Matius 22, 37 sampai 40, Bapak Ibu. Nah, ini di sana dijelaskan dalam Ulangan. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ibu bapak yang ada di tempat ini, kalau engkau mengasihi Tuhan, maka tidak ada alasan lagi untuk menduakan Tuhan, untuk masih datang kepada dukun, untuk datang kepada loya. Tidak. Itu artinya menduakan Tuhan. Masih percaya pada hitung-hitungan hari baik, hari buruk. Tidak ada itu. Kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Iman kita pada Yesus. Tidak, Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan, ya. Lalu di dalam Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas, kasih, tidak menuntut balas. Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, dendam kepada sesama kita, ya. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Itu perintah Tuhan, ya. Jadi tidak ada tempat di hati kita, di hati Bapak Ibu dan Saudara, alasan untuk kita dendam, untuk kita tidak mengasihi sesama kita, untuk kita tidak mengampuni orang lain. Tuhan yang meminta, ya, di dalam Imamat 19 ayatnya yang ke-18. Demikian pula di dalam Matius 23 37 sampai 40, ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, belajar dua tadi, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini Tuhan Yesus mengambil dari Imamat, ya. Jadi penjelasannya sama di bawah, ya. Lalu yang berikutnya penjelasan dari Lukas 16 23 sampai 25. Apa yang terjadi di alam maut? Nah, kita lihat. Di alam maut si orang kaya itu sangat kesakitan dan meminta agar Lazarus datang untuk mencelupkan jarinya ke dalam air dan meneteskan lidahnya. Kalau kita tidak beriman, maka upah yang kita terima jelas,
penderitaan. Ya. Digambarkan tadi ada ratapan dan kertak gigi. Nah, ini digambarkan di situ orang kaya tadi kesakitan, kehausan. Nah, di Hades tadi, di alam maut. Tapi ada kabar baik untuk kita semua. Orang-orang percaya seperti Bapak Ibu Saudara dan kita tidak akan pernah ke alam maut. Tapi kemana? Ke surga. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji menyiapkan kaplingan-kaplingan bagi Pak Jumati. Disiapkan kaplingan di sana. Luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang lain, disiapkan tempat di sana. Kita imani tidak itu? Kita imani. Kita tidak akan kalah maut dengan catatan jangan murtad. Kalau murtad nggak bisa, ya. Iya. Murtad menyangkal Tuhan nggak bisa, ya. Dari perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada kehidupan setelah kematian, ya. Dua tempat berbeda roh manusia. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus di mana tadi? Surga, di pangkuan Abraham. Kalau sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ya, sebelum dari waktu itu datang dunia, ya. Jadi mereka alamnya berbeda. Yang satu di pangkuan Abraham atau surga, yang lain di Hades atau alam maut. Atau apa lagi? Alam maut. Apa bedanya alam maut dengan kuburan? PR Bapak Ibu. Ya, PR. Nah, kenapa seperti itu? Karena selama hidup di dunia, orang kaya itu sudah mendengar kesaksian. Nah ini, jangan mengeraskan hati mendengar kesaksian Musa dan para nabi, tapi dianggap omong kosong, dianggap fiksi. Nggak bisa. Menyesal nanti. Upahnya diterima, maka dia berada di alam maut yang ada yang merupakan tempat yang menyengsarakan. Nah, ini. Namun setelah dia mati, dia baru tahu ternyata ada dua tempat berbeda. Lazarus di pangkuan Abraham, sedangkan dia berada di alam maut disiksa dengan nyala api yang tidak pernah padam. Seandainya waktu itu orang kaya tadi menerima kesaksian Musa dan para nabi, tentu dia tidak akan seperti itu. Kadang-kadang kehidupan dunia ini memang membuat orang untuk terperangkap, ya, tidak lagi mempedulikan firman. Karena firman itu berisi tuntunan, ya, berisi pedoman hidup yang harus kita lakukan agar kita selamat. Bukannya selamat di dunia, tapi terlebih selamat di akhirat. Caranya tadi bagaimana? Beriman kepada Yesus. Jangan terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya bukan orang baik-baik, saya juga pernah terlambat, ya. Tapi lalu Tuhan ajar sehingga kita sadar, ya. Tidak ada di luar sana Bapak Ibu yang menjanjikan. Oke. Seorang di pangkuan Abraham dan di alam maut adalah pilihan hidupnya. Jadi pilihan kita bukan nanti, tetapi setelah pada waktu kita masih hidup. Ya. Orang Israel selalu dihadapkan pada dua pilihan. Jadi begini Bapak Ibu, bagi orang Kristen loh, itu begini. Kita tidak mengenal namanya mendoakan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Ini pilihan hidup. Keselamatan itu
merupakan kasih karunia. Kalau kita percaya kepada Yesus, ya kita selamat. Tapi kalau kita menyangkal Yesus, kita mengajar apa? Kita akan mengalami kematian kekal. Nah ini saja. Jadi kalau orang sudah di alam kubur, alam bangsa, itu nggak bisa diperjuangkan. Lalu kita minta kepada Tuhan diampuni segala dosanya. Kalau dia nggak percaya pada Yesus, bagaimana? Nah ini, kenapa saya katakan ini di Kristen? Iya, karena Alkitab mengajarkan seperti itu. Meskipun ada yang menafsirkan berbeda, tapi bagi kita jelas ya bahwa keselamatan itu ditentukan dan merupakan pilihan, ditentukan ketika kita masih hidup melalui ucapan. Aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Itu kita ucapkan. Maka jangan malu-malu untuk mengakui Yesus di hadapan orang lain. Ibu agama apa? Ya Bapak mengaku. Ibu sembahyang di mana? Enggak sembahyang. Ibu sembahyang di mana? Oh di GBL saja. Oh ibu Kristen? Iya. Berarti ibu percaya pada Yesus? Iya. Kenapa? Apabila kesempatan kita untuk masuk, menginjil, memberitakan firman di situ. Karena orang-orang dunia itu banyak yang tidak percaya Yesus. Itu setelah saya pelajari apa? Tidak ada yang memberitakan atau belum mendengar. Ya ampun, saya akhir-akhir ini suka belajar. Ternyata isinya di sebelah itu mereka percaya kenapa? Kan nggak tahu. Kalau tahu nggak akan. Ya, banyak hal yang ajaran aneh-aneh. Ya, kalau kita jelas. Nah itu. Ulangan 30 ayat 19 dan juga di dalam Yosua 24 ayat 15. Ya, yang pertama Ulangan 30 ayat 19. Aku manggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Jadi dua pilihan, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Nah ini, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Ini kata-kata Musa ya, di dalam Ulangan. Nah, kalau di dalam Yosua juga menentang ya, Yosua yang satu-satunya orang yang selamat sampai ke tanah terjanji, yang menggantikan kepemimpinan Musa. Nah ini juga bilang seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ini Yosua berbicara kepada orang Israel ya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, tegas ini Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jelas, hidup adalah pilihan. Jangan salah pilih. Kalau salah pilih, menyesal di kemudian. Ya. Kesaksian Injil Yesus Kristus adalah Allah telah menganugerahkan Yesus Kristus anaknya sebagai juru selamat manusia. Maka Allah memerintahkan setiap orang untuk bertobat. Setiap orang berarti siapa? Yuk kita juga. Bertobat itu apa? Meninggalkan pola hidup yang lama, yang masih dikuasai oleh kedagingan. Ya, kita belajar dan dengan bantuan Roh Kudus untuk hidup baru, ya, hidup baru, hidup yang diperkenan. Percaya kepada Yesus Kristus untuk menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Percaya, kalau kita percaya, maka kita akan menerima pengampunan dosa dan upahnya hidup kekal. Sia-sia kita punya mobil banyak, kita punya rumah banyak, kita punya harta banyak, kalau untuk mati
mengalami kematian kekal. Kita semuanya punya harapan, ya, punya harapan. Orang-orang di dunia yang lain juga punya harapan, tapi beda. Mereka belum pasti. Kita sudah pasti. Ada jaminan. Saya suka belajar tentang agama-agama dunia. Ya, apa yang terjadi yang berani memberikan jaminan itu hanya Yesus, sudah pasti, yang lain tidak. Ya, maka selamat untuk Bapak Ibu. Oh iya, pagi hari ini saya melihat Bu Maria ya. Untuk Bu Maria juga ya, selamat datang. Sudah berapa tahun kita nggak ketemu? Apa kabar Bu Maria? Puji Tuhan ya. Jadi luar biasa. Untuk kita menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal, luar biasa. Semuanya kita. Kalau mau, ya kalau kita nggak percaya, ya percaya bukan di sini. Percaya berarti apa yang diminta itu dilakukan. Salah satunya adalah orang Kristen harus menghasilkan buah-buah roh. Salah satunya adalah kasih. Ini yang menjadi penanda. Orang-orang Kristen harus memiliki kasih, berempati, berbelas kasih kepada orang lain. Kalau ada hal yang kita nggak boleh cuek bebek nggak boleh, ya. Kan kita cepat terberati. Nah, ini kasih. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti yang tidak percaya apa? Yang tidak percaya pada Yesus kenapa? Mampus, binasa. Jelas ya Alkitab yang mengatakan itu. Ini bukan Pak Agus, enggak. Itu Alkitab yang mengatakan seperti itu. Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu. Kalau tidak percaya pada Yesus yang dianugerahkan oleh Bapa untuk menjembatani manusia yang jatuh ke dalam dosa karena ada, maka jaminannya binasa. Siapa yang mau binasa? Boleh angkat tangan. Halo, ada yang mau binasa? Oh, puji Tuhan ya. Tidak, luar biasa. Kita semuanya ingin hidup kekal. Amin. Amin, luar biasa. Dan Yesus baik enggak? Sangat baik. Tadi dikatakan oleh Mima. Dan Yesus baik. Mima karena di depan Yesus baik, itu luar biasa ya. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Harus bertobat. Baru nanti kalau sudah firman diberitakan, tiba kesudahannya. Kalau firman belum diberitakan, maka belum. Maka untuk mewujudkan itu, agar kerajaan surga segera datang, kita semuanya punya tugas mulia. Apa? Melaksanakan amanat agung. Nah, ini melaksanakan amanat agung. Ibu, kemarin saya membaca satu judul yang luar biasa, dan ini berlaku juga untuk gereja kita. Begini pernyataannya: gereja yang tidak ada pemuridan, nah ini penting nih, itu hanya akan menghasilkan bayi-bayi rohani. Berarti apa? Jemaat yang tidak dewasa. Tapi kalau gereja yang mengadakan pemuridan, itu akan melahirkan orang-orang yang dewasa secara rohani. Kalau saya ngomong di sini memberitakan firman Tuhan lalu sakit hati, itulah bayi rohani. Pak Agus ini nyinggung-nyinggung. Bukan, Pak Agus nggak tahu, ya, nggak tahu latar belakangnya. Oke. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Allah kita luar biasa. Allah yang menepati janji. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan menginginkan semua orang
berbalik dan bertobat. Tuhan menginginkan semua orang selamat. Berarti bukan hanya orang Kristen ya. Maka Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Khotbah beberapa waktu yang lalu, ya. Tuhan bagi semua orang. Semua orang siapa? Yang percaya. Kalau tidak percaya, ya binasa. Mohon maaf, saya baru sadar ternyata Ibu Maria beserta suami beserta ibunya juga ya. Oh, mohon maaf tadi saya nyebut Ibu Maria. Ya, oke. Selamat datang Bapak dan juga Oma. Ya. Lalu Yesus Kristus itu ini yang saya katakan, juru selamat dunia. Berarti seluruhnya, ya. Dijelaskan di dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi sudah dibuatkan di dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Di dalam Kisah 5 ayat 31, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Israel ada dua, Israel secara jasmani dan Israel secara rohani. Nah kita Israel rohani, ya. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-23. Dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus Kristus. Jelas sekali Bapak Ibu, ya. Di dalam Filipi 3 ayat 20. Ini ingat, catat nanti ulangan. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita ini bukan warga negara biasa. Kita punya double warga negara. Warga negara Indonesia dan warga negara surga. Senang ya? Yang lain punya enggak? Belum. Kalau nggak daftar nggak bisa. Syaratnya apa? Percaya ya. Jadi punya 2 KTP ya. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ini di dalam kitab suci. Tulisan-tulisan terilham, bukan tulisan-tulisan biasa, tulisan-tulisan yang dilakukan di dalam terang Roh Kudus, jadi pasti benar. Alkitab, isi Alkitab pasti benar. Bisa nggak Alkitab salah? Bisa. Kalau menerjemahkannya salah, ya. Tapi mudah-mudahan karena udah para ahli yang menerjemahkan, ya tidak. Oke. Hampir sampai ini ya. Lazarus berada di papan Abraham, sekali lagi di surga bukan karena miskin, tapi karena imannya, percaya persaksian Musa dan para nabi. Itu. Sekali lagi apa yang dituliskan? Iman itu sangat penting. Ya, yang paling utama iman kita. Ya, orang kaya di alam maut bukan karena kekayaannya, tetapi ia tidak percaya dan menerima kesaksian Musa dan para nabi. Orang Kristen boleh kaya, boleh ya, boleh. Wah itu loh Pak, orang kaya masuk alam maut, nanti orang Kristen masuk alam maut, bukan, karena dia tidak menerima kesaksian Musa dan para nabi. Orang Kristen yang percaya pada Yesus Kristus pasti jaminannya tadi. Tapi belum masih koma ya, dan menghasilkan buah. Nanti ya upahnya tadi. Dan siapa kaping ke Pak Tukar ya, malah mengalahkan kapingan sawit ya Pak Tukar ya. Oke. Nah, lalu bagi orang Kristen, apakah kita mempunyai kekayaan yang banyak sedikit? Tidak penting itu ya. Yang utama adalah kita harus kaya secara rohani di hadapan Allah. Dan ingat, kita diselamatkan hanya oleh karena iman. Amin. Ketika kita beriman pada Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Pertanyaannya, siapa yang beriman pada Yesus Kristus? Semuanya? Siapa yang beriman pada Yesus Kristus? Oh, belum semua. Siapa yang beriman pada Yesus Kristus? Semuanya. Dan semuanya ingin selamat? Pasti selamat? Amin. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Luar biasa. Kaitan Tuhan yang dasar. Oke.
Lalu, Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan baik. Sekali lagi, ini penegasannya. Itu karena bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha kita hidup saleh, kita melayani, bukan karena iman, karena kasih karunia. Ingat waktu di kayu salib, Yesus mengatakan kepada penjahat sebelah mana itu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kenapa? Penjahat itu percaya. Nah ini nggak susah-susah amat ya, percaya. Tapi ingat, percaya itu aktif, bukan pasif. Penjelasan terakhir, Lukas 16 ayat 26. Di antara pangkuan Abraham dan alam maut tidak mau ada jurang yang tak terseberangi, seperti itu. Jadi nanti di sana itu nggak bisa saling kunjung-kunjung. Wah, ke tempat nenek saya yang di neraka ke surga, nggak ada. Nah ini nggak bisa. Oke. Keadaan roh orang mati tidak dapat menyeberang ke tempat lain. Jadi ada apa itu? Ada anggapan di masyarakat begini. Atau pulang. Kan masih ada ya Bu ya? Ada. Atau pulang. Kemarin waktu kami tinggal di Sungai Cina ada kejadian lucu. Nenek itu lari. Lalu anaknya bilang begini, "Tuh, nenek jangan diajak dulu. Nenek siapa yang ngajak?" Neneknya melihat sesuatu, jangan diajak dulu. Cucu-cucunya masih sayang, masih membutuhkan. Apapun usaha manusia di bumi tidak akan mengubah keberadaan roh manusia yang sudah ada di alam maut atau yang ada di pangkuan atas. Berarti apa? Berdoa bagi orang yang meninggal adalah suatu sia-siaan. Karena tadi iman itu aja. Kalau orang tua kita sudah beriman kepada Yesus, selamat. Kalau orang tua kita menyangkal Yesus, binasa. Bukan kata bagus, kata kitab ya. Oke. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setelah kematian roh manusia tidak dapat berpindah tempat. Tidak bisa. Jika ia sudah ada di alam maut, maka ia akan ada di situ sampai penghakiman kekal saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadi tidak ada perubahan setelah kematian dan tidak ada kesempatan yang kedua seperti dijelaskan dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati, hanya satu kali saja, dan sesudah itu diakini. Jadi bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus selama masih ada waktu dan jantung masih berdetak. Sesudah itu tidak ada kesempatan dan tidak ada lagi perubahan di alam kematian. Kita sudah percaya ya? Kita sudah bertobat ya? Aman Pak Tugan ya. Kalau kita percaya kita sudah bertobat ya. Oke. Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kapan? Ketika kita percaya pada Yesus. Ketika kita beriman kepada Yesus, itulah keselamatan. Makanya jangan pernah mengeraskan hati. Ketika dipanggil dari orang dunia untuk datang kepada Yesus, jangan mengeraskan hati. Tapi kadang-kadang kedagingan kita yang kadang-kadang menyebabkan kita mengeraskan hati. Ya, banyak pertimbangan. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Kesimpulannya adalah bahwa kunci dari keselamatan tadi itu hanyalah iman kepada Yesus Kristus, dan jangan pernah terlambat. Ketika terlambat maka penyesalan yang ada. Puji Tuhan, saya undang Ibu Sih untuk ke depan. Bapa di dalam surga,
Terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hatimu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu mematrekan di dalam setiap hati kami. Mulai pagi hari ini Bapa, Engkau memberikan kekuatan kepada kami semua untuk kami terus hanya berpegang pada iman pada Yesus Kristus. Karena dengan cara itu kami semuanya akan diselamatkan. Berikan kekuatan kepada setiap jemaat Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan mereka. Mereka diingatkan, mereka diteguhkan untuk menjadi jemaat-jemaat yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin.